Selamat siang teman-teman, selamat bertemu kembali dengan saya dalam rubrik opini. Opini saya kali ini akan saya beri judul tentang dokumen palsu. Bagaimana cara kita mengidentifikasi atau menentukan bahwa suatu dokumen itu asli atau palsu. Misalnya saja ada KTP yang dicurigai itu KTP palsu. Siapa yang menentukan KTP ini asli atau palsu? Tentunya yang bisa menentukan adalah instansi yang menerbitkan KTP itu, yaitu pihak kelurahan atau kecamatan. Jadi kalau ada KTP yang dicurigai palsu, ya kita bawa saja kepada kelurah atau camat yang menerbitkan itu untuk dicek apakah itu asli atau palsu, karena di kelurahan itu ada file dari orang yang bersangkutan, misalnya orang itu rumahnya di mana dan pernah mengajukan permohonan KTP di situ apa tidak, itu ada filenya sehingga lurah bisa mengetahui itu KTP tadi asli apa palsu. Kalau misalnya ada sertifikat tanah yang dicurigai palsu, ya bisa saja fotokopinya misalnya diajukan kepada pihak penerbit, yaitu kantor badan pertanahan atau kantor agraria. Misalnya ada orang mau membeli tanah, kemudian fotokopinya diajukan oleh penjual, itu kita bisa mengecek fotokopinya tadi kepada badan pertanahan apakah ini asli atau palsu. Kalau ini asli ya bisa saja kita negosiasi untuk membelinya, tapi kalau itu palsu ya jangan dibeli. Jadi kita mengecek asli atau palsu sertifikat tanah itu kepada badan pertanahan atau kantor agraria setempat di mana dokumen itu diterbitkan, karena mereka yang mengetahui apakah ini asli atau palsu, sebab filenya dokumen-dokumen yang terkait, misalnya dulu itu dibeli dari siapa, kalau semula misalnya tanah yang belum bersertifikat, sejarahnya sampai bersertifikat, kemudian dimiliki siapa, dijual kepada siapa, kemudian dijual kepada siapa lagi, itu ada catatannya di badan pertanahan. Oleh karena itu jika ingin mengetahui sertifikat tanah itu asli atau palsu, ya harus kita tanyakan kepada badan pertanahan. Kalau mengenai ijazah sekolah atau ijazah universitas bagaimana, ya kita harus menanyakan kepada sekolah atau universitas yang menerbitkan. Kalau misalnya ada ijazah universitas yang ditengarai palsu atau dicurigai itu palsu, ya ditanyakan saja kepada pihak universitas yang menerbitkan, kepada pihak rektor atau pihak dekan. Di situ pasti di situ ada filenya, bisa diketahui bahwa ini orang ini terdaftar sebagai mahasiswa di situ atau tidak, lulus di situ atau tidak, pasti ada filenya di situ. Banyak orang untuk mendapatkan pekerjaan atau melamar pekerjaan itu biasanya menggunakan fotokopi yang dilegalisir, itu juga melegalisirnya itu kepada pihak yang menerbitkan. Ya kalau misalnya itu Universitas Indonesia di Jakarta misalnya, ya itu kita harus melegalisirnya di situ, karena yang tahu itu asli atau palsunya ya universitas itu. Universitas itu biasanya akan mengecek file-file yang ada di situ cocok apa tidak dengan ijazah, dengan kopi ijazah yang diajukan. Biasanya kalau kita mau melegalisasi ijazah itu harus ada ijazah aslinya dan fotokopinya, kemudian dua-duanya diserahkan kepada pihak universitas untuk diteliti itu asli apa palsu. Kalau asli akan distempel bahwa ini sesuai dengan aslinya dan bisa digunakan misalnya untuk melamar pekerjaan atau untuk mendapatkan brevet keahlian dari suatu instansi yang memerlukan kopi ijazah yang dilegalisasi, yaitu kita harus melegalisasinya di universitas yang menerbitkan, karena mereka yang tahu data-data tentang diri kita. Kalau ijazah ditanyakan kepada pihak kepolisian, misalnya ijazah universitas ditanyakan pada pihak kepolisian, tentu polisi tidak tahu ini ijazah ini palsu atau tidak. Pasti polisi akan meminta konfirmasi kepada universitas yang menerbitkan. Demikian juga hakim di pengadilan tentu tidak bisa menentukan bahwa ini ijazah universitas ini asli atau palsu. Pastilah hakim akan menanyakan kepada pihak yang menerbitkan, yaitu universitas yang bersangkutan.
Kalau kepada pihak polisi ya kita bisa nanyakan asli atau palsu itu apabila mengenai surat keterangan berkelakuan baik yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian di sektor mana, ya kita kalau menanyakan itu surat keterangan berkelakuan baik tadi asli atau palsu, ya kita tanyakan kepada polisi, kantor polisi setempat yang menerbitkan, karena di situ ada filenya. Jadi bisa diketahui ini asli atau palsu, ada nomor-nomornya, ada hari kapan diajukan, kapan diterbitkan. Demikian juga kalau di pengadilan, yang bisa kita tanya ke pengadilan apakah asli atau palsu, itu adalah putusan pengadilan. Misalnya ada putusan pengadilan di bidang perdata tahun 1989, ya ini asli apa palsu, ya kita bisa ke pengadilan setempat di mana surat keputusan hakim tadi dikeluarkan, ya bisa dicek di situ karena ada filenya di situ. Jadi putusan pengadilan ini asli apa palsu bisa dicek di pengadilan. Jadi prinsipnya untuk mengetahui dokumen itu asli atau palsu ya harus ditanyakan kepada lembaga yang menerbitkan dokumen itu. Kalau KTP ya ke kelurahan, kalau misalnya sertifikat tanah kepada kantor agraria atau kantor pertanahan. Kalau misalnya ijazah ya harus ke instansi yang mengeluarkan, yaitu universitas atau perguruan tinggi yang mengeluarkan, yaitu harus ditanyakan di situ. Kalau mengenai putusan pengadilan asli atau palsu ya ditanyakan kepada pengadilan setempat yang menerbitkan putusan itu. Kalau misalnya SIM ini asli atau palsu ya ditanyakan kepada pihak kepolisian yang menerbitkan. Misalnya SIM diterbitkan di kota Jogja, ya harus ditanyakan ke kantor polisi di kota Jogja yang menerbitkan karena di situ ada filenya. Demikian teman-teman opini saya tentang keaslian suatu dokumen. Terima kasih.